Selamat siang Pak, kami dari SMA Negeri 1 Kota Metro ingin mewawancari Bapak mengenai peternakan ayam petelur Pak. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Iman Ramadan Pak, dan rekan saya Zaki, yang ini Hanun, yang ini Zorisna. Mulai saja Pak ya pertanyaannya Pak. Untuk peternakan ini sendiri itu sudah Bapak mulai dari kapan Pak? Terlebih dahulu saya jawab pertanyaan dari adik-adik SMA 1 ya. Artinya saya di sini memulai usaha peternakan ayam petelur ini dari tahun 1996 sampai dengan sekarang. Jadi kurang lebih sekitar 20 tahun lebih sudah di sini. Sudah lama sekali ya Pak ya? Lumayan lama. Lumayan. Dari awal itu waktu mulai memang mulai sendiri atau mungkin dengan orang itu Pak? Ya tentunya kan dari awal itu kan merintis sendiri kan gitu kan. Tapi kan di dalam usaha itu kan mesti harus dipenuhi perangkat-perangkatnya, terutama artinya kan untuk penunjang sebuah peternakan ayam petelur itu kan ada tenaga kerjanya, sedikit banyaknya mereka juga kan harus ada pengalaman gitu kan. Terus fasilitas artinya kan untuk mengelola pakannya gitu kan. Terus ada fasilitas untuk memelihara ayamnya, dan lebih terpenting lagi artinya kan ditambah dengan alat penunjang seperti listrik, kendaraan gitu kan, dan alat penampungan penjualannya juga tidak kalah pentingnya selain daripada yang tadi gitu. Kan Bapak kurang lebih sudah 20 tahun lebih ya peternakan ini berdiri. Nah, kira-kira selama 20 tahun itu kendala yang Bapak alami itu apa aja Pak? Kendalanya banyak yang pernah dialami selama 20 tahun itu. Jadi namanya usaha di dalam objek barang yang bernyawa ini kan sangat sensitif kan, sangat sensitif sekali. Jadi mulai dari kematian, ayam itu sakit gitu kan, dari kebutuhan pakan sampai penjualan telur gitu kan. Jadi kan udah pernah dialami pengalaman yang nggak enak sering, pengalaman yang enak ya pernah juga gitu kan. Jadi pengalaman seorang usaha tuh ya jatuh bangun itu ya biasa gitu kan. Karena ini kan benar-benar objeknya itu barang yang bernyawa kan gitu. Nah, di dalam usaha yang petelur ini yang paling dominan itu pertama itu dari masalah pakan, karena biayanya menyangkut usaha yang petelur itu 60-70% itu ditentukan dari pakan. Jadi kalau pakan itu harganya mahal, cara mendapatkannya sulit gitu kan, tentu itu yang sangat artinya kan menentukan maju tidaknya dari dalam usaha peternakan ayam ini. Nah, terus yang kedua fluktuasi biasa, karena ini kan kebutuhan sehari-hari di dalam hasil peternakan ini sendiri kan tentu kan menghasilkan telur kan. Nah, di dalam pemasarannya ini kita kan ikut harga pasar. Kalau pasar ya mahal, kalau pasar murah ya murah. Tapi harus ada memang keseimbangan antara kebutuhan biaya pengeluaran dengan pemasukan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah selama 20 tahun ini artinya kan ya kita ya pernah mengalami masa-masa enak, masa-masa nggak enak gitu kan. Karena ini kan pertama sifatnya ayam ini kan benda yang bernyawa, kedua kebutuhan telurnya ini kan kebutuhan sehari-hari dan mengikuti harga pasar.
dalam sebulan tuh gimana Pak merawatnya? Mungkin pengeluarannya atau apa aja yang dibutuhkan segala macam. Jadi ayam ini kan ada dua macam memulai usaha tanakan ayam ini kan ada dua macam yang harus dilalui. Ada pengusaha yang langsung beli ayam siap telur. Ya. Ada artinya kan orang yang memulai melihara dari kecil gitu kan. Tentunya kan ini kan punya kesulitan dan kelebihan kan masing-masing gitu kan. Nah, saya perbandingkan artinya kan kalau kita mulai dari pemeliharaan dari kecil itu kan kita ayam umur sehari namanya kan DUC. DUC itu kita pelihara, kita kasih makan sampai umur 5 bulan, kita kasih pakan terus menerus baru dia menghasilkan telur gitu kan. Nah, ada lagi artinya kan dari ayam ini sendiri yang siap telur, tapi tentunya perbandingan harga antara ayam yang siap telur dengan memelihara kecil itu lebih hemat daripada kita memelihara dari kecil gitu kan, cara memeliharanya. Jadi yang namanya barang bernyawa ini kan punya karakteristik masing-masing. Artinya kan sejenis unggas dia memerlukan artinya kan untuk mempertahankan kehidupannya dan kesehatannya itu kan harus punya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi kan gitu kan. Jadi kan dia butuh artinya kan gizi untuk menghasilkan telur, terus dia artinya kan harus dicegah di dalam supaya dia nggak kena penyakit gitu kan. Nah, supaya dia selalu sehat gitu kan. Tapi walaupun demikian juga belum tentu juga artinya kan itu semuanya berhasil dari usaha-usaha untuk supaya menjaga kesehatan ayam itu sendiri kan. Jadi kan ada juga dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami itu kan, walaupun ayam itu sudah divaksin tapi ya tetap mengalami sakit. Ada juga ayam itu juga yang intinya nggak divaksin tapi dia tetap bertahan hidup gitu kan. Jadi ya itulah, tapi yang kalau cara beternak yang bagus itu ya itu kan harus kita jalani semua kan. Artinya usaha artinya untuk mencegah supaya ayam itu jangan sakit itu melalui vaksin. Tapi itu biasanya ditimbulkan oleh sejenis penyakit yang sifatnya itu virus gitu kan. Nah, sifat penyakit ayam ini kan ada dua macam, virus dan bakteri. Kalau bakteri ini, nah dia kan harus diatasi kan dengan obat-obat seperti antibiotik, gitu kan. Nah, jadi dia memerlukan waktu di dalam penyembuhan dan di sana juga ada kematian, gitu kan. Kalau kendala, artinya kan sistem pemeliharaan dari ayam itu sendiri. Jadi pada prinsipnya itu kita harus mempertahankan supaya ayam ini sehat. Kita kasih pakan yang cukup, vitamin yang cukup gitu kan, terus kita kasih kebersihan gitu kan yang bagus gitu kan, supaya ayam ini sehat, supaya dia bertelur. Nah, telurnya itu kita jual. Kita ini namanya usaha ngambil selisih itu gitu kan, selisih dari apa yang kita keluarkan untuk kebutuhan ayam supaya dia bertelur dan dia sehat gitu kan, dan bisa menghasilkan telur secara maksimal dengan artinya perbandingan biaya perawatan dan pemeliharaan itu tadi gitu. Sama contoh, kalau sehari kita mengeluarkan uang untuk kebutuhan kesehatan dan pakan ayam itu umpama 800 perak umpama contoh. Nah, kita jual umpama nanti dia bertelur kita jual dengan harga umpama 1.200. Nah, jadi keuntungannya itu dari 300 itu. Tapi juga berkaitan dengan berapa jumlah yang kita pelihara. Kalau yang kita pelihara banyak, walaupun selisihnya sedikit kan jadi banyak gitu kan. Tapi kalau sedikit, ya juga sedikit yang kita hasilkan. Jadi bisa kita lihat dari segi efisiensinya. Gitu. Tadi sebelumnya yang kita tahu tadi Pak, ayam petelur ini kan rentan sekali terkena virus atau bakteri itu Pak ya. Jika Bapak berkenan, kayak apa sih Pak vaksin-vaksin yang bisa kita berikan kepada ayam petelur ini? Jadi kalau sejenis penyakit virus ini secara prinsip sebenarnya agak susah diatasi kecuali dengan memvaksin ayam itu sendiri.
Jadi kan yang sangat fatal untuk ayam itu, jenis penyakit virus itu adalah kayak seperti flu burung kan gitu kan, flu burung gitu kan. Kalau dalam istilah perunggasan itu kan AI, avian influenza kan gitu kan. Nah itu kita bisa hanya bisa mengobati, nggak bisa. Kita hanya bisa mencegah dengan melalui vaksin. Vaksin AI itu sudah ada. Jadi di dalam satu periode pemeliharaan itu ayam itu kan harus kita vaksin minimal itu 3 kali gitu kan, mulai dari kecil, pemeliharaan kecil itu, terus nanti umur tertentu, setelah beberapa bulan nanti ada vaksin lanjutan gitu kan, tapi minimal 3 kali. Itu kan yang sifatnya virus, itu yang nomor 1, itu kematiannya itu banyak. Kalau dia kena AI itu kan bisa massal kan, bisa dia 60%, bisa 70%. Nah yang lain itu yang menyangkut masalah virus itu inde. Nah, sakit inde kalau kita di kampung itu kan namanya sakit yang yang telo katanya gitu kan. Nah, kalau istilahnya itu needle castle katanya kan gitu kan. Nah, inde juga sudah ada vaksinnya. Kalau vaksin inde ini mulai dari ayam kecil yang kita pelihara itu sampai dia tidak kita pakai lagi untuk produksi, untuk menelur sampai akhir kan gitu kan. Itu setiap bulan harus kita kasih itu gitu kan, vaksin itu. Nah vaksin itu udah ada itu kan, jadi dia berbentuk bisa melalui suntik dan bisa melalui air minum untuk mengatasi penyakitnya itu. Nah kalau bakteri itu yang sebangsa kayak diare ayam gitu kan, dia kan ya berak hijau, berak putih gitu kan. Nah itu bakteri gitu kan. Nah bakteri itu kan menyangkut pencernaan karena tergantung dari kebersihan air minumnya gitu kan, kebersihan juga dari campuran pakannya gitu kan. Nah kalau udah kena bakteri itu biasanya cara mengobatinya itu kan dengan antibiotik gitu kan. Antibiotik udah banyak itu, tapi kan paling tidak itu kalau udah kena itu seminggu harus kita kasih antibiotik gitu kan. Nah, yang fatal cuman itulah kira-kira kan, artinya sejenis virus sama bakteri gitu kan ayam. Untuk pemasarannya Pak, itu gimana Pak cara buat nyari yang beli, atau Bapak pasarin kemana gitu? Kalau pemasarannya ini kan kita menyerahkan kepada pedagang ya. Jadi pedagang ini ada yang skala besar, ada yang skala kecil, tapi kan kita ada pedagang tetap gitu kan. Jadi kita kira-kira sesuai dengan jumlah ayam dan produksi telur. Kalau telurnya tentunya kan itu kan nggak dari hari ke hari, itu kan produksinya itu kan akan jauh berbeda kalau ayam itu sehat kan. Kalau umpamanya hari ini 50 kilo ya, besok paling 50 lebih sedikit atau kurang gitu kan. Jadi kalau kita masari itu kita serahkan kepada pedagang, tapi pedagang itu kan sesuai dengan kemampuan jualnya kan gitu kan. Kalau umpama pedagang ini cuma mampu jual, artinya kan satu orang 25, berarti kita kan pakai 2 pedagang gitu kan. Biasanya kan kita antarkan ke mereka yang jual gitu kan. Nah nanti kalau sudah laku dia jual, baru dia bayar ke kita. Nah, sudah bayar ke kita, artinya kan kita bisa kita puter untuk artinya beli pakan lagi gitu kan. Nah, jadi selisih dari biaya operasional pakan, tenaga kerja gitu kan, untuk berobat ayamnya gitu kan, dari harga penjualan telur itu selisihnya, ya itulah keuntungan kita gitu kan. Nah, termasuk artinya kan alat angkut kita, listrik gitu kan, selisihnya itulah yang menjadi keuntungan kita dalam peternakan itu. Dalam sebulan tuh kira-kira keuntungan bersihnya berapa Pak? Sesuai dengan jumlah ayam. Jadi saya kasih gambaran seperti ini ayam itu kan. Jadi tergantung juga harga fluktuasi pasar gitu kan. Kalau selama ini yang pernah saya alami gitu kan, artinya 5 sampai 7 tahun kebelakang itu harga telur itu sangat berada di harga
termurah gitu kan. Jadi selama ini yang menjadi penentu dari peternak itu, jadi dari harga penjualan rendah, ya kan? Harga jual rendah, harga biaya operasional ya usaha itu tinggi gitu kan. Nah, umpama contoh yang seperti selama ini yang dialami selama ini. Nah, jadi harga pakan tinggi, harga jual telur itu kan murah. Itu bisa kita alami sampai kita itu nombok minus gitu kan. Umpama untuk 1000 ekor ayam itu per hari itu, untuk gambarannya, karena kan pakan ayam ini standarnya itu 110 gram, 110 jadi 1,1 on ya per hari. Jadi nilai pakan itu umpama kita hitung 7.000 lah ya per kilo ya. Jadi kan kalau dia satu hari itu dia butuh 1,1, berarti 1 kilo dibagi 10 ya. Nah, jadi 1,1 dikalikan harga nilai pakan tadi setelah diaduk dan campuran pakan itu kan terdiri dari jagung ya, konsentrat gitu kan, terus bekatul kan gitu kan. Nah, cuman yang setelah saya hitung untuk saat ini harga per kilogram pakan itu sekitar berada di angka 7.000 sampai 7.500. Jadi kalau dia per ekor ayam itu butuh pakan 1,1 on, tinggal kita bagi aja kan, gitu kan. Jadi 7.000 ya dibagi 10 kali 1,1 kan. Nah, itu berarti biaya yang kita keluarkan untuk 1 kilogram telur untuk ayamnya. Kan untuk biaya transport, untuk listrik kan, untuk obat kan gitu kan, vitamin itu beda lagi kan. Nah, kalau harga telur umpama itu kan ayam ini kan begini dia kan. Jadi ayam itu walaupun udah kita kasih pakan nggak nelor semua. Umpama dari saya kasih contoh, kalau ayam umpama 1.000 ya, 1.000 itu paling dia itu dari hasil puncak itu paling dia 850 biji telur. Jadi 85% yang nelor, yang 150 ekornya itu kan nggak nelor. Nah, itu baru kita timbang karena di sini kan sistem penjualannya itu kan kiloan ya, bukan butir. Jadi kan dari hasil 850, taruhlah 800 lah, umpama dari 1.000 ekor ayam itu tadi kan menghasilkan 800 telur. 800 telur ini kalau kita timbang, kalau ayam ini dewasa 1 kilogram itu ada 17 butir kan. Jadi 800 kita bagi 17 itu kurang lebih berapa itu? 40 sekian lah ya, 40 sekian kilo. Kita ini apa? Kita jual dengan harga apa itu untuk sekarang ini umpama 24.000 ya gitu kan. Jadi umpama 40.000 kita kalikan dengan harga jual sekarang ini dapat sekian, kita kurangi dengan harga dengan nilai pakan yang kita korbankan tadi gitu kan. Jadi tadi persisnya pertanyaannya seperti apa tadi? Pertanyaannya keuntungan. Iya, keuntungan sebulan, Pak. Keuntungan sebulan ini tadi tergantung dari populitasnya ya. Jadi kalau kita punya ayam 1.000 gitu kan. Kalau saat ini saya kan cuman tinggal ayam ini kan kurang lebih lah 1.000 lah, 1.000 kurang sedikit lah. Jadi kalau saya hitung-hitung keuntungan itu per hari itu kita kalau 300-an lah sehari gitu kan, 300.000 lah sehari kan. Jadi kalau sebulan itu ya 9 juta, tapi masih ada biaya yang dikeluarkan ya, Mas. Yang kita tahu kan apa tadi, kandang ayam ini kan harganya tuh Bapak bisa minus gitu kan, Pak ya. Nah, menurut Bapak ini pasar telur ayam di Indonesia ini itu tuh menurut Bapak masih dirugikan apa enggak sekarang ini? Dan juga menurut Bapak itu sekarang ini harganya tuh udah pas nggak sih bagi Bapak yang peternak telur ayam ini? Yang Bapak inginkan harganya tuh berapa gitu biar sama-sama menguntungkan dan pas Indonesia ini
harganya tuh berapa gitu loh. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang berusaha di bidang unggas ini kan, khususnya ayam petelur, ya sampai saat ini artinya 10 tahun yang lalu gitu sampai saat ini memang mungkin adik-adik juga tahu kan, belum lama ini kan ada sekitar 2-3 bulan yang lalu lah kan mendengar harga telur kan agak bagus lah ya, sampai 28, 30 kalau ngecer sampai 30.000 kan, Ada 30. ya cuman kan itu kan bertahan kan nggak lama gitu kan, paling sebulan 2 bulan. Sekarang aja harganya udah jatuh 24 dari ini kan, apa dari kandang ternak kan gitu kan. Nah, jadi dirasakan itu sebagai peternak telur itu artinya kan apa ya, karena dia mengikuti harga pasar, harga yang bagus itu kan cuma sebentar, yang nggak bagusnya tak lama gitu kan. Terus usaha ayam petelur ini risikonya tinggi kan, karena ada kematian gitu kan, ada kematian, ada penurunan harga pasar gitu kan, ada lagi artinya kan biaya perawatan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya melihara ayam petelur ini artinya kan dia cukup berisiko sebenarnya gitu kan. Artinya kan begini, usaha ini saya kasih gambaran sedikit lah supaya ada tahu lah mengenai ayam petelur ini. Kalau saya bilang bagus ya bagus ya. Artinya kan saya ini memang kalau orang melihat, Bapak udah berapa lama usaha telur ini? Udah 20 tahun. Oh, berarti Bapak ini kan kalau tahan 20 tahun berarti kan untung kan? Logikanya kan seperti itu kan? Tapi padahal belum tentu karena kita ini saking nggak ada usaha lain, artinya kalau perlu ya uang kantong sendiri kita rogoh. Di saat artinya kan harga telur itu kan murah, pakan itu relatif stabil lah ya, kenaikan itu kan nggak fluktuatif telurnya itu sendiri gitu kan. Ya kita harus mengeluarkan biaya tambahan gitu kan. Tapi posisi rugi itu sering itu kayak seperti itu. Nah, mestinya usaha yang berisiko seperti ayam ini harusnya untungnya tuh gede harusnya. Karena kenapa? Udah biasa kalau ayam petelur ini ya, kita pelihara awal itu ya, kita set ayam itu masuk kandang itu 1000 ekor umpama kan. Nanti kita kan masa petelurnya itu 18 bulan. Umurnya itu setelah 2 tahun lah katakanlah, kurang sedikit lah di situ. Tapi jumlahnya itu nggak segitu lagi, nggak 1000 lagi, ada kematiannya. Itu bisa tinggal 700 ekor ayam itu. Bahkan kadang-kadang ya kurang dari situ. Jadi biaya penyusutannya itu tinggi sebenarnya kan. Ya sebenarnya makanya kalau mengenai harga telur itu kita nggak bisa kita harapan ya. Tapi kita kan nggak bisa umpama maunya harga telur begini, karena kan dia kan mengikuti harga pasar kan. Kalau untuk saat ini sebenarnya kan harga telur berada di 24.000 itu sebenarnya udah agak tipis-tipis dari biaya operasi gitu kan. Yang idealnya sekarang tuh harga telur itu sebenarnya harusnya 27.000 untuk saat ini gitu kan. Sebelumnya makasih ya Pak ya, kita sudah bisa mampir ke sini, bisa nambah-nambah ilmu juga tentang pelajaran PKWU kita. Maaf juga kita mengganggu waktu Bapak Pak ya. Setelahnya itu makasih Pak. Ya, sama-sama, mudah-mudahan adik-adik kelas 1 ya. Kan apa yang diinginkan sesuai dengan hasrat, artinya kan sesuai dengan apa yang telah saya alami gitu kan. Mudah-mudahan untuk ke depan adik-adik kan bisa lebih sukses gitu kan, jadi pengusaha apa jadi apa nantinya kan. Yang penting artinya kan ya mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho dari Allah.